Ya, Oke. ya. Selamat pagi ya. Baik, semangat pagi. Ada Bu Susi. Udah lama kita nggak ketemu Bu Susi online yang offline ya Bu Susi ya. Saya hanya beberapa aja nih yang ingat namanya, kenal namanya ya. Baik, hari ini kita berlanjut kemana nih Bu Desi nih? Kemarin ada beberapa tanggapan yang luar biasa dari ibu-ibu ya terkait hasil yang sudah Bu Desi buat ya. Mantul, mantap ya Bu Susi ya. Dan kita bisa buat sesuatu ya dari contohkan Bu Desi ya di grup ya. Nah, tetap semangat ya Bapak Ibu ya, mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom, tentunya juga nanti pasti akan dimanfaatkan Bu Desi. Hari ini kita selesai jam 3 juga ya Bu Desi ya. Ya, insya Allah. Ya. Masih ada sinkronus asinkronus Bu Desi setelah ini. Nanti setelah ini banyaknya itu di Google Classroom kita ya kerjakan. Oh iya. Jadi setelah 3 hari ini kita akan banyak bertemu hanya di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Iya, Ibu silakan aktif membuka Google Classroom. Kalau masih di Bu Desi akan muncul notifikasi Bapak Ibu ya di email Bapak Ibu. Jadi itu sebagai bentuk pemberitahuan ya Bu Desi ya iya bahwa betul. ada info-info yang disampaikan via apa Google Classroom dari Bu Desi. Sudah 32 orang, mau langsung dimulai saja Bu Desi atau gimana? Boleh, Bu. Harusnya ada nama masih 65 ya Bu Desi ya, masih Iya. 65 ya, boleh saja ya nanti sambil untuk Bapak Ibu yang lain bergabung ya. Baik, tanpa berpanjang kata, saya berikan kesempatan untuk trainer kita Bu Desi Diana untuk melanjutkan hari ini. Sekali lagi walaupun pertemuan kita online terakhir, tapi masih ada pertemuan di Google Classroom yang akan langsung dipandu oleh Bu Desi ya, serta nanti akan menilai juga tugas Bapak Ibu, dan sampai nanti akhirnya semuanya mudah-mudahan bisa lulus ya Bu Desi ya, karena targetnya Amin. mengerjakan dulu semua tugas ya Bu Desi ya, Iya betul. biar dapat sertifikat keluar begitu ya. Jadi tetap semangat, saling membantu, saling berbagi ilmu. Kalau masih ada yang belum paham, bisa bercatria di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Di situ bisa berbagi nanti dengan teman-teman, dengan juga langsung dengan narasumber. Baik, langsung saya serahkan ke Bu Desi waktu untuk memberikan materinya. Silakan Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Sehat dan tetap Alhamdulillah sehat. ya. Alhamdulillah kita tetap sehat dan tetap semangat ya. Mungkin sebelum kita memulai sambil menunggu yang lainnya, kalau di Google Classroom saya lihat ada 90 guru ya, 96-an gitu. Jadi kita bermain dengan Jamboard ya. Kenapa ini nggak mau kebuka? Nah, saya berbagi dulu. Berbagi. Oke. Kita coba, silakan masuk. Yang kemarin ya, file Jamboardnya kita buka dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Kita mungkin kita di sini akan menuliskan saja di skip keynote.
Saya bagikan linknya. Sesuai. Chat, ke chat ya. Oh, ini masih ada yang kemarin Jamboardnya. Berarti kita masih pakai yang kemarin ya. Silakan Bapak Ibu dibuka Jamboardnya. Boleh diisikan, kasih nama ya. Kasih nama dan sekolah. Udah ada siapa ini? Yang jelas menambah wawasan. Boleh lebih spesifik dan dikasih nama. Saya ulangi lagi di sini dipakai teks saja. Kemarin yang pakai handphone itu ada kok Bu yang mengganti background. Saya kemarin coba ya pakai handphone. Kemarin siapa yang nanya ya? Silakan Rep. Menambah wawasan Pak Mista Sumirat, menambah wawasan dan ilmu baru bagi saya. Bisa lebih spesifik ya. Bulita SMP 1 Tajuralang mendapat wawasan dan ilmu yang saya dapat. Coba ya agak beda gitu. Banyak ilmu yang saya peroleh dan mulai mencoba untuk mengaplikasikan. Ya bagus Bu Siti Hoeria. Yang lainnya, ayo. Kita susun di sini ya. Ada yang ketutup. Numpuk di sini semua. Kalau mau pindahinnya kita klik dulu Bapak Ibu, terus kita pindahin gitu. Oh, ini punya saya tadi ya, ketutup. Setelah mengikuti kegiatan ini, nambah ilmu baru tentang hal baru dalam dunia Google. Bu siapa ini? Bu Wahyuni, setelah mengikuti kegiatan ini menambah ilmu baru tentang hal baru dalam. Boleh dibaca Bu? Lanjut Bu. Ya, selama pembelajaran, ya setelah mengikuti kegiatan ini menambah ilmu baru tentang hal baru dalam dunia Google yang pastinya yang belum saya tahu gitu. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran online di ajaran baru. Amin. 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 Ini Bu Sandra ya. Boleh Bu Sandra dibacakan? Kita lihat di Google Meet ada berapa yang bergabung. Udah 40 orang. Selama 2 hari kemarin kita mempelajari tentang berkolaborasi menjadi Google Workspace, dokumen, Form, berkolaborasi dengan Jamboard dan juga berkolaborasi membuat Google Sites, sebuah pengalaman baru yang menyenangkan. Wah, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Sandra. Pak Rahman Firmansyah, SMPN 1 Cisarua. Boleh dibacakan, Pak? Ya Bu,
mungkin bisa menyimpan materi sampai 1 semester ya. Bisa, yes, oh bisa. Ya itu menambah wawasan untuk kita untuk menuju era digitalisasi, Bu. Iya. Sudah Bapak udah buat, Pak, Google Sheet-nya? Belum, Bapak ngajar apa? bahasa Indonesia, Bu. Oh ya, semuanya bahasa Indonesia di sini ya. Bahasa Indonesia itu kan banyak cerita ya, sangat pas dengan Google Sheet. Iya, kasih Pak Rahman. Sama-sama, Bu. Wah, ini udah banyak. Pak Muhammad Damdani, Cisarua. Sama Cisarua juga. Boleh dibacakan, Pak? Ya, Bu. Untuk hari ini sudah banyak yang mengikuti tentang penggunaan pembelajaran di media online, khususnya di beberapa aplikasi di Google, ya mulai dari Google Classroom, Google Meet, Google Sheet, Google Slide, dan lain sebagainya. Itu, Bu. Terima kasih, Pak. Nanti kita dipraktekkan ya di sekolahnya ya, karena yang apa saya sampaikan kemarin mungkin baru 5%, hanya permukaannya saja ya. Karena memang kayak Google Sheet itu kayak Google Sheet itu kan kalau kita pengen membuat sampai jadi produk memang harus dari awal gitu ya. Memang itu harus khusus pelatihan tentang Google Sheet gitu. Nah, pada kali ini materi kita insya Allah adalah tentang menggunakan Google Classroom. Yang kedua adalah tentang jendela penyamaran. Mungkin udah tahu jendela penyamaran sama Google Search. Ada yang tahu jendela penyamaran? Ignito? Belum. Belum. Oh, ini pas ya, Masih belum. masih belum. Ini Pak Sukatma belum masuk ke Google Classroom? Belum masuk ya, nanti dia tolong diingatkan. Kita bisa ada undangan, sebenarnya saya udah mengundang Bapak dan Ibu untuk masuk ke Google Classroom. Yang tadi saya sedang menilai, belum selesai. Saya kembalikan dulu. Berarti aku cek di Google Classroom ya, Bu ya. Apanya, Bu? Ntar. Apa Ibu mau mengembalikan hasil tugas itu? Enggak, tak usah. Nih, ini di sini. Nah, di sini udah beberapa saya undang kayak Bu Ade Murniati. Itu saya. Jadi kan untuk masuk ke Google Classroom itu kita ada 3 cara ya sebenarnya ya. Dengan menggunakan kode, ya kan? Ini kodenya. Kemarin saya udah ngasih bisa pakai kode. Saya kemarin kan bagian kodenya. Ntar. Kenapa jadi kesini? Nah, ini kodenya kan, kemarin udah saya bagikan. Bapak dan Ibu bisa masuk pakai kode. Bisa juga dengan ini. Saya undangan email ya, yang ini. Maaf. Di sini udah saya undang. Saya masukkan kemarin Bapak dan Ibu kan sudah mengirimkan email ke saya ya di Google Form itu. Saya undang di sini. Nah, yang kedua dengan menggunakan ini link undangan. Nah, ini kayak Bu Ade Murniati udah saya undang. Ini pasti udah masuk ke Google Classroom-nya, kalau enggak ke Gmail-nya. Seperti itu. Ada juga Bu Antin nih, udah saya undang. Ada Bu Arta ini pakai undangan gitu. Nah, di sini ada 2 akun. Akun yang ada undang wali sama akun yang tidak ada undang wali. Yang pakai undang wali ini Bu Astri Yuliana masuk ke Google Classroom-nya menggunakan akun belajar.id. Sedangkan Bapak Basindo Wulan atau Ibu ini ya, ini menggunakan Gmail gitu. Jadi itu Pak, nanti saya kasih linknya ya nanti di Google Chat. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi tentang Google Classroom. Dan saya yakin tadi Bapak dan Ibu pas saya periksa tuh yang unit 1 pelajaran berapa yang Google Classroom, banyak yang saya udah pakai Bu, saya udah pakai. Wah, berarti nanti bisa berbagi di sini gitu. Pakainya ala kadar. nggak apa-apa, sama saya juga pakainya ala kadar. Mau dipakai kita ini Pak, ini kodenya ya, ini kode Google Classroom.
Saya kemarin pesan udah ya, di WA juga udah saya kasih ya. Kemudian tadi link undangan ya. Link undangannya ada di sini. Kakak bisa dikecilin, Kak. Nih, ini link undangannya, Pak. Pas Bu Sukatma ya? Tadi yang menanyakan. Nah, sekarang ini boleh nanti masuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Ignito atau jendela penyamaran. Buat apa sih Ignito itu? Karena kita kadang kan suka pinjam laptop orang, atau mungkin kita kadang jarang sih sekarang mah ke warnet ya, udah punya laptop sendiri atau pakai laptop sekolah gitu ya, bareng-bareng. Nah, kita kadang kalau kita kayak saya tuh paling lupa dengan password. Jadi saya nggak pernah logout seperti itu. Jadi login nggak pernah logout. Nah, itu sebenarnya kita bisa biar nggak ada meninggalkan bekas jejak di laptop kita dan nggak bisa dihacker sama orang, kita menggunakan ini. Namanya jendela penyamaran baru. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Ignito. Di sini kita fungsinya sama dengan jendela Chrome yang lain, dengan Google yang lain. Cuma di sini data kita lebih aman. Di sini ya, Anda dapat menjelajah cara pribadi dan orang lain yang menggunakan perangkat ini tidak akan melihat aktivitas Anda. Namun download, bookmark, dan item daftar bacaan akan disimpan. Chrome tidak akan menyimpan informasi histori penjelajahan Anda, cookies, dan data situs. Jadi ini lebih aman gitu kalau kita pakai laptop orang. Misalkan saya di sini mau mencari apa ya, legenda rakyat misalkan. Sama aja seperti Google, seperti ini. Di sini kita nggak usah login ya tuh, nggak usah menggunakan akun kita. Kalau kita login menggunakan akun kita bisa, tapi nggak akan tersimpan. Saya login pakai ini, tidak akan tersimpan datanya. Ini saya masukkan sandi, kan? Nah. Ini data-data saya ada di sini juga. Saya misalkan ada Google Classroom ya di sini. Nah, sama seperti ini. Ya. Jadi fungsinya seperti itu sih. Nanti jadi jendela penyamaran. Jadi lebih aman untuk kita berselancar apalagi di warnet. Mungkin itu hanya sederhana sekali, tapi itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian kita sekarang akan belajar tentang Google Searching. Google Search itu adalah salah satu yang saat kita butuhkan gitu untuk mencari informasi kan. Biasanya ini di sini kan kita searching ya. Misalkan di sini kita mencari Mbah Google. Nah, kita mencari misalkan apa ya? Makanan manis. Makanan lagi. Nah, ini kalau kita di sini ini namanya umum, makanan manisnya umum ya Bu ya. Langsung tuh muncul di sini. Tapi di sini kita bisa, ini kan semua ya secara umum. Nah, tapi kita bisa spesifik dengan menggunakan ini gambar. Saya maunya makanan manis gambar. Nah, kita jadi nggak usah, kalau semua itu kan ada tulisan, ada website, ada gambar. Tapi kan saya pengennya gambar. Ini campur aduk semua gitu, nggak spesifik. Nah, tapi kalau kita saya pengennya gambar, langsung klik gambarnya, makanan manis gambar. Seperti itu. Atau mungkin saya pengen makanan manisnya dalam bentuk video, langsung ada. Nah, kita gunakan yang seperti ini. Saya pengen beli makanan manis, di mana nih yang jual? Langsung ke map misalkan. Ini langsung ada martabak manis telur gitu kan. Ini penjualnya, silakan searching seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita jadi nggak akan lama, cepet gitu kan pencariannya. Seperti itu. Saya keluar dulu ya. Oh, ini banyak masuk. Izinkan semua. Udah ada 52 yang bergabung bersama kita. Nah, dan memang yang lebih di sini namanya kita juga bisa melakukan penelusuran di sini kan. Misalkan saya ingin mengetahui 1 kilometer berapa meter. Nah, kita bisa cek di sini. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai konversi.
1 kilometer adalah 1000 meter gitu. Jadi dia berfungsi sebagai kalkulator. Atau kita ingin tahu daerah Jasinga, dia langsung mencari seperti ini. Nah, tapi sebenarnya itu ada lagi yang ini lainnya ini Bu. Nah, Ibu juga bisa di sini misalkan ingin mencari buku, saya perlunya bentuk buku, klik aja bukunya. Ini ada buku tentang Jasinga ada nggak? Oh ada, ternyata Sketch of the Geography of Jasinga. Siapa yang bikin ya? Jadi seperti itu. Kan Ibu pengen buku-buku tentang cerita rakyat atau mungkin apa ya, puisi gitu. Jadi kalau kita tulisnya puisi seperti ini aja, berbagai hanya di sini misalkan kita klik banyak sekali gitu. Tapi kalau kita pengen buku spesifik, jadi seperti ini. Jadi pencarian kita tidak ngalor ngidul kemana-mana. Kadang kan kita kalau ngeliat ini ada iklan kita klik. Atau kita pengennya berita. Ini berisi tentang berita semua. Ada dari Tribun. Jadi kita nggak usah beli koran. Ada Kompasiana, ada Suara Merdeka, seperti itu. Jadi lebih spesifik dalam pencarian. Kemudian kalau lihat penerbangan bisa pesawat. Ini perjalanannya ada. Atau mau rekomendasi mau kemana, misalkan saya mau ke pantai, rekomendasinya kemana nih misalkan. Ada diarahkan ke Pantai Ancol seperti itu. Jadi kita harus menggunakan yang di bawah. Atau kita mau keuangan, oh tidak, ini tidak bisa ada dikunci kalau keuangan. Nah, atau menggunakan alat. Nah, alat ini lebih spesifik, mau bahasa apa, mau bahasa apa saja, apa mau bahasa Indonesia penelusurannya. Berarti kita klik bahasa Indonesia ya. Kemudian mau sembarang waktu atau 1 jam terakhir, apa rentang waktu tertentu. Misalkan saya ingin mencarinya tentang ini ya, apa kebakaran misalkan. Nah, kebakaran ini kita pakai alat. Di alat ini kita mau lebih spesifik, mau 1 jam terakhir kebakaran itu di mana terjadinya. Ini akan langsung terseleksi 28 menit yang lalu terjadi kebakaran. Nah, atau mungkin kita ingin mencari yang lainnya menggunakan ini alatnya kok cuma sedikit ya. Mungkin itu sih Bu tentang Google Search ya. Jadi akan lebih baik kalau kita menggunakan alat-alat yang ada di bawah ini. Jadi nggak hanya langsung searching karena bisa menghabiskan waktu. Itu udah selesai ya. Sama mungkin ini Google Calendar. Ibu dan Ibu mungkin sering ikut kegiatan atau pelatihan. Tapi nyatetnya di mana tuh? Banyak tuh kegiatan. Nyatetnya di mana ya? Di agenda, buku agenda atau di mana? Saya di buku. Kalau di buku nggak pakai yang lain, atau di handphone ada nih. Sebaiknya kita pakai ini Bapak dan Ibu. Iya, kan kita ada kalender ya. Manfaatkan Google Calendar di sini. Aduh, kenapa tidak bisa diklik nih Google? Nah, kita punya Google Calendar misalkan nih. Google Calendar sekarang itu udah saya dan di sini kalendernya bisa kita atur, bisa nggak? Di sini saya kalender untuk kelas 9F. Saya bikin khusus sendiri foldernya, ada untuk Google SMPN 2 Jasinga, minta ditampilkan gitu. Atau mungkin ini saya nggak klik ya, saya kliknya yang ini aja, Google Workspace. Nah, kita mau bikin kegiatan misalkan tanggal 14 ini. Di jam 3 misalkan apa ya. Nah, langsung di sini judulnya apa? Judulnya adalah apa ya? Pelatihan Canva misalkan ya. Kemudian apakah di luar kantor atau bukan?
apakah tugas ataukah sebuah janji gitu kan, itu bisa diatur. Kemudian event aja kita ya, ini ngehang ya laptop saya. Kuit. Juli sekarang hari apa ya Bu? Hari Rabu ya, tanggal 3. Oh ya, ini udah kelewatan. 3 AM itu kan pagi ya, dia nggak mau kalau 3 AM. Aneh, sekarang hari Rabu, berarti kalau mau PM. Ini bukan ini, kita nggak nyambung katanya, kita pindah deh. Nah di sini aja, jam 8 malam. Nah di sini boleh dilihat publik nggak, atau kita mau privat saja. Boleh kita privat, karena jadi gini, kalau misalkan saya ingin mengundang ibu siapa ya, Bu Eka, misal Bu Eka hari ini lenggang nggak ya. Nah kalau Bu Eka menggunakan kalender, saya bisa ngelihat, oh Bu Eka itu ternyata jam segini sibuk. Itu nanti bisa lihat sama orang lain. Jadi kita bisa mengatur jadwal, nggak usah WA-WA-an. Bu ada yang kosong ya kayak hari ini ya. Atau mungkin kita sama kepala sekolah mau ada rapat, kita ngelihat nih kepala sekolah kayaknya, kalau bapak kepala sekolahnya menggunakan kalender, kita bisa ngelihat gitu aktivitasnya. Apa Bu? Nah nanti kita langsung save saja gitu ya, seperti itu manfaat dari Google Calendar. Jadi kita kadang juga bisa ada notifikasinya, Bu, saya mau ada notifikasi nih 1 jam sebelumnya, atau 1 jam atau 15 menit sebelumnya, seperti itu. Atau kita mau juga menambahkan Google Meet di sini. Oh ya kah, saya pada belum menghentikan, saya hentikan dulu ya, saya ulangi lagi. Bu Meti baru mau masuk ini, saya ulangi lagi ya. Yang tadi Google Calendar belum kelihatan. Yang lainnya gimana? Sama, di aku juga nggak ada, tapi barusan ada yang mempresentasikan. Oh, Nah sekarang ada. oh mungkin saya rubah dulu setelannya ya, karena tadi saya membagikan layar mungkin, jadi ada yang kepotong. Iya, jadi ada yang mempresentasikan. Saya ulangi lagi, jadi ini juga jadi Google Calendar itu adanya di sini ya Bapak Ibu ya, ada di sini sama seperti yang lainnya. Jadi banyak loh aplikasi-aplikasi dari Google. Cuman kan kita lebihnya ke yang Workface ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa belajar sendiri, di sini ada yang buat nyimpen foto dan sebagainya. Nah, ini untuk yang kalender, caranya kita bisa di sini klik create, judulnya apa? Misalkan judulnya tadi penelitian apa-apalah. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan Google Meet kalau kita mau. Nih, jadi nanti kita langsung bagikan kepada teman yang akan melakukan kegiatan, misalkan pelatihan Google Worksheet dengan MGMP Bahasa Indonesia. Saya bisa langsung mengcopy gitu kan dari sini. Nih. Walaupun sebelum jamnya ya Bu ya. Iya, bisa sebelum jamnya kita tulis seperti itu. Dan ini 2 PM, di sini udah tertulis sibuk, berarti jamnya harus diganti gitu. Nah, ini otomatis ada remindernya ya Bu ya? Iya, bisa. Di sini more option kita. Nah, more option kita mau ini waktunya mau kita pilih mau jam berapa, misalkan jam 4.00. Google Meet-nya juga. Kemudian notifikasinya mau apa? Saya notifikasinya itu mau email. Apakah mau notifikasi bunyi gitu kan? Nit gitu ya. Ini mau berapa menit, berapa hour, berapa hari sebelumnya, itu bisa gitu. Atau mungkin dua-duanya, saya mau notifikasi dengan bunyi dan juga email, itu boleh. Kemudian kita mau bikin catatan atau kita mau nambahin attachment juga bisa. Setelah itu kita mau apa ini, besoknya juga mau penelitian lagi, boleh kita all day sepanjang hari gitu, atau enggak. Nah, kita langsung save aja. Nanti ada di sini. Ya. Ini dari
kalender. Nah, mungkin setelah kalender kita coba juga ke Gmail. Email ya, email kita sering pakai email kan. Nah, email Bapak Ibu Mas udah berwarna-warni kayak saya kayak gini nggak? Belum, Bu. Masih? Aktivitas kayaknya. Yang udah, berarti sudah di setting ya. Nah, itu harus bisa Bu. Terus ininya ada utama, ada sosial, ada promosi, ada update, ada forum. Udah, itunya ada. Tapi kok saya nggak berwarna ya? Berarti udah. Oke, gitu. Ini di settingan Bu, di setting di sini. Sama Gmailnya masih Nah, warna merah. ini temanya kan yang ini yang kita biasanya pakai ini kan. Nih, saya simpan. Ya kan kayak gini kan kita biasanya. Nah, kita bisa pilih temanya yang mana. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi kan gitu ya. Kemudian mau jenis kotak masuknya mau default, apa mau yang penting dulu, apa yang belum dibaca dulu, apa mau yang berbintang dulu yang ditampilkan di kotak masuk, gitu kan. Yang berbintang berarti yang penting sebenarnya ya, atau mau yang penting dulu, seperti itu setelannya. Bu, maaf, Ya. itu ketiknya di setelan ya, Bu ya? Iya. Yang di setelan. Jadi yang ini yang gerigi. Yang gerigi nih. Kita klik, Heeh. nanti langsung kita cari kita mau yang Ada mana. setelan umum ya? Iya. Seperti itu. Atau mau lihat semua setelan juga boleh. Kalau lihat semua setelan berarti ini nih. Bahasanya mau bahasa apa? Tampilan di apa namanya? Di emailnya. Gitu kan? Indonesia on. Pengeditannya bagaimana? Kode negaranya. Terus maksimum halaman berapa mau ditampilkan? Kalau saya 50 halaman percakapan. Atau mau 100. Jadi kan satu itu kan atau mau 100 boleh kita tambahin. Jadi satu itu ada 100 email yang bisa kebaca. Periode pembatalan pengiriman 5 detik. Tindakan balas ini kita bisa atur semuanya sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian Setelannya lewat laptop ya, Bu? Pasti setelannya lewat laptop. coba ya, saya coba di handphone. Saya Di handphone kayaknya nggak ada. ya, saya jarang pakai handphone. Coba ya, saya pakai Gmail saya. Sepertinya mesti lewat itu. Oh iya iya, ada kelola akun di perangkat ini, Bu. Kelola akun di perangkat ini. Itu hanya untuk tambah akun doang ya. Iya benar. Setelan umum biasa. Iya benar. Ya, berarti mesti lewat Nih, ada setelan Bu di paling bawah. Coba, oh iya. setelan umum saya nggak adanya, Bu. Oh iya, bantuan dan masukan adanya ya. Oh iya benar nggak ada. Jadi emang di laptop. Nah, kita buat labelnya juga bisa. Labelnya itu mau yang berbintang mau disembunyikan apa ditampilkan, saya tampilkan. Yang ditunda mau ditampilkan. Jadi kita yang penting, yang terkirim, yang terjadwal, kemudian semua email. Kalau saya tampilkan semua gitu. Spam mau ditampilkan apa disembunyikan. Jadi kita bisa atur. Itu. Kotak masuknya juga bisa kita atur. Apakah mau yang penting dulu yang masuk? Tadi kan saya penting dulu ya. Jumlah yang belum dibaca, pesan yang belum dibaca di bagian pertama. Semuanya bisa kita atur di sini deh, terserah Bapak dan Ibu. Saya pakainya yang ini emailnya. Ada filter juga. Ada chat dan meet. Ibu pernah chat nggak? Bisa juga offline. Oh ini tidak tersedia. Jadi chat menggunakan fitur chat belum pernah. Kayaknya saya nggak ada teman buat chat. Ya benar sih. Jadi dia itu sama seperti, nah setelah kita otak-atik Bapak dan Ibu jangan lupa klik simpan perubahan gitu ya. Udah kita capek-capek setting ternyata nggak diklik. Wah ini jadi saya berubah kan setelannya. Kalau tadi di samping ya bisa kurang nyaman kalau begini. Saya rubah lagi. Yang default saja. Nah, chat itu seperti ini.
Sebenarnya enaknya bikin forum dulu. Kita bikin forum. Ntar. Ini nih. Ini ruang chat tuh seperti ini. Terus misalkan ya. Mulai percakapan atau saya di sini ada Bu siapa ya yang emailnya. Di sini ada Bu Aat. Ini mah zaman dulu kuliah, Bu. Heeh. Suka cetetan lewat itu. Heeh. Ini tapi chat seperti ini dia memudahkan kita untuk ini Bu, kayak gini ya. Kalau ini yang grup, jadi kayak grup WA. Kalau grup WA kan penuh ya, foto itu penuh. Kemudian memori kita juga penuh. Tapi kalau ini nggak akan memenuhi kamera kita. Kita bisa misalkan menggunakan apa namanya gambar. Nih kita sama seperti WA, ada gambar-gambar kayak gini. Kita mau masukin apa namanya tulisan kita, itu kan upload diambil dari komputer. Kita dari drive kita, bisa kita masukkan seperti itu. Jadi ini dan ini juga bisa dilakukan di handphone chatnya. Bikin dokumen baru atau mungkin bisa menggunakan rapat video. Itu bisa kita rapat video seperti itu. Dan kita bisa menambahkan gambar dan kelebihannya tidak ada dan kita juga bisa menambahkan rapat. Nanti rapat di jam segini gitu. Bisa menambahkan rapat di situ. Jadi memang lebih karena kita belum terbiasa ya chatnya menggunakan WA, padahal chat itu bisa ada di handphone kita juga. Nah kalau di handphone memang harus diinstal seperti itu. Ya mungkin itu tentang chat dan tentang email. Saya tutup dulu email saya ya. Nah sekarang kita ke Google Classroom karena yang inti dari pembelajaran kita di masa pandemi itu adalah menggunakan Google Classroom. Saya minta dong satu yang mau memberikan bagaimana caranya membuat kelas baru, mengundang. Ada yang bersedia Bapak dan Ibu? Kemarin sudah ada. Yang sudah kemarin saya lihat tuh saya sudah menggunakan siapa ya? Atau saya ada yang bersedia untuk berbagi ilmunya membuat Google Classroom? Kalau yang di handphone itu bisa di-download dulu ya, Bu? Iya, kalau di handphone harus di-download. Tapi tergantung dari handphonenya juga sih. Ada yang pas kita klik Google Classroom dia langsung bisa, tapi ada yang dia minta diinstal. Seperti itu. Jadi kalau enggak berarti saya mulai dari ini aja ya. Nanti kita bareng-bareng. Sama saya juga masih belajar kok. Kita klik di sini Google Classroom. Nih, ini kita ada Google Classroom ya. Nah, untuk kita gabung dengan pelatihan. Ini kan saya ikut pelatihan mengajar di mana saja dengan Pak Stefan dari Revo ya. Ya, saya awalnya klik plus, gabung ke kelas. Gabung ke kelas, masukkan kodenya. Nah, saya akan coba deh masuk pakai akun yang lain. Biar Bapak dan Ibu nanti melihat tidak seperti itu ya. Ada akun saya yang lain di sini. Tambahkan akun. Oke. Nah, ini saya sebagai murid di sini ya. Tapi saya nanti akan keluar dulu dari kelas yang tadi saya masuk. Nah, kalau Bapak dan Ibu misalkan ikut pelatihan, kemudian nggak mau, saya nggak jadi, kebanyakan materi gitu. Atau mungkin saya nggak ada waktu, Bapak dan Ibu klik kelas ini, yang titik 3, batalkan pendaftaran.
Jadi Bapak dan Ibu keluar dari kelas tersebut. Tapi kalau saya ini saya nggak hapus karena kadang saya baca-baca lagi materinya. Nah, tadi saya mau gabung ke kelas saya di mana saya jadi guru ya. Kodenya saya lupa. Saya buka dulu kodenya. Banyak banget. Kita tutup dulu ya. Saya ulangi. Ini yang punya kita kan yang mana sih? Oh ini nih. Nah, ini kodenya kan Bapak dan Ibu. Saya copy nanti. Kita klik plus, gabung ke kelas. Kita masukkan kode kelasnya. Nah, kita klik gabung. Tadi pas siapa Ibu yang nanya ya. Langsung jadi nanti otomatis saya bergabung nih. Saya menjadi siswa di sini. Gitu. Nah, ini langsung saya punya kelas ya. Nah, kalau kita ingin membuat kelas, kita klik plus, klik buat kelas. Ini saya yang pakai akun Gmail ya. Saya telah membaca, saya ke atas kan. Kemudian kita klik lanjutkan. Nama kelasnya apa? Misalkan IPA bahasa Indonesia aja deh, kelas 8A misalkan. Bagian dari Bu Desi. Mata pelajarannya bahasa misalkan ya. Ruangnya misalkan ruang 1. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini yang bisa kita buat hanya nama kelas, bagian dari sekolah kita juga boleh, misalkan SMPN 2 Jasinga, SMPN 2 Jasinga. Mata pelajaran apa sama ruang. Terus kita klik buat. Nah, sekarang kita lihat dengan yang akun belajar. Kayaknya sama deh, untuk membuat kelas dengan akun belajar itu hampir sama. Yang bisa diedit. Langsung kita di sini membuat kelas, ya kan? Nah, sekarang coba saya membuat kelasnya menggunakan yang di sini. Ada nggak perbedaannya dengan menggunakan akun belajar? Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Saya buat kelas plus. Misalkan nama kelasnya adalah kelas 8C. Bagian dari SMPN 2 Jasinga. Mata pelajarannya IPA saja deh. Ruangnya ruang 1. Kita buat. Coba diperhatikan nanti. Nah, di sini ada yang beda nggak? Antara yang saya membuat dengan belajar.id dengan yang ini. Beda nggak? Iya, bedanya itu. Jadi kalau yang di Google yang sana, yang menggunakan akun belajar, ini kan hanya kode aja ya, kode kelas ya. Hanya kode kelas saja. Nah, tapi kalau yang di sini, kita lihat ada kode kelas, ada link Google Meet. Jadi kita tinggal buat link Meet saja seperti itu. Nanti siswa kalau mau ngadain pertemuan dengan siswa nggak usah lagi Meet-nya mana, ini udah ada di sini gitu. Yang kemarin saya kasih ke Bapak Ibu yang pertama, Bapak dan Ibu kan nggak bisa masuk tuh yang dari Gmail, karena dibuatnya dari belajar.id. Nah, jadi siswa-siswa pun kalau menggunakannya Gmail nggak akan berubah terus kayak gini. Nah, tapi kekurangannya kalau siswa kita nggak diaktifkan belajar.id-nya, dia hanya pakai Gmail, dia nggak bisa masuk gitu. Jadi memang sebaiknya dia pun akun belajarnya diaktifkan, dan itu akan sangat bermanfaat buat siswa. Nah, kemudian kita rubah dulu ininya ya, pilih temanya. Gambarnya misalkan saya pengen gambar yang ada ininya deh, lagi ngetik. Nah sekarang ada pulpennya. Ya udah, atau mau bahasa dan sejarah, silakan dipilih.
atau mau matematika dan sains. Ya gitu. Atau mau olahraga. Pilih tema. Atau bisa juga kita upload foto ke sini. Pilih foto dari komputer. Kalau kita punya bisa kita masukkan. Seperti itu. Tadi ada yang mau masuk. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Ya, sayang. Ya, ntar ya. Iya, Bang. Nah, kemudian di sini Terlambat banyak ya Bu Desya. kenapa, Bu? Terlambat banyak nih Oh, nggak apa-apa, Bu. sinyalnya. Nah, kemudian Apa ya? iya nggak apa-apa. Nah, kemudian kita sini kita nanti move on pakai yang ini aja ya karena lebih lengkap. Jadi yang akun belajar.id ini dia lebih lengkap dibandingkan dengan Google Classroom yang menggunakan Gmail biasa. Nah, di sini kalau kita mau mengundang siswa, saya bisa mengundang Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau mengundang guru ini harus pakai email. Saya misalkan mengundang siapa di sininya, Ibu siapa sih ada di sini? Bu Desi Diana, saya sendiri. Udah saya undang gitu. Nanti akan masuk ke email saya undangannya. Nah, kita ini untuk jadi guru. Coba lihat di email saya di sini ada nggak? Nah, saya buka email saya ya. Yang belajar ID diulang dong, Bu. Yang belajar ini boleh nanti ya. Nah, di sini kan yang belajar ID apa ya nih, Bu? Ini update. Kok belum ada undangannya? Pede banget saya. Coba yang utama ini guru menulis. Kayaknya mau Ditutup dulu pintunya. Ntar dibilang ini romantis banget. Oh, karena saya maaf, karena saya tadi menggunakan email itu ya. Kalau saya menggunakan, jadi kalau untuk belajar ID itu nggak bisa mengundang guru yang bukan guru belajar.id lagi gitu. Harus sama-sama belajar.id. Ini saya juga di sini di Drive nggak ada undangannya. Di Drive saya juga nggak ada. Nah, kecuali saya nanti ngundangnya yang menggunakan akun. Coba deh, Ibu di sini deh saya jadi ituin ya diundang. Bu siapa ya? Sandra Dewinta tuh ada. Bu siapa? Sandra Dewinta ada. Bu Bu Sandra. Nah ini ya, Bu Sandra. Nah, iya, betul. Nah, sok Bu Sandra. Dibuka Gmail-nya. Gmail yang akun belajar.id ya. Nah, kalau untuk siswa, untuk mengundang siswa, kita tadi ada 3 cara ya. Cara yang pertama, misalkan kita mengundang siswa dengan menggunakan email. Nah, kalau untuk siswa, kita bisa menggunakan email seperti itu, diundang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita membagikan undangan. Seperti yang kemarin. Nah, cara yang ketiga tadi dengan masuk menggunakan kode kita seperti itu. Nah, untuk forum ini kan untuk komunikasi ya. Untuk komunikasi chat kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai guru, baiknya bermainnya di sini di tugas kelas dan buat topik dulu. Misalkan di sini saya buat topiknya, bikin topik, misalkan di sini adalah materi. Kayak kemarin saya bikin buat apa sih bikin topik Bapak Ibu tujuannya, ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengetahui Pelajaran hari ini. Ya kah? Mengetahui Jadi pemberitaan identitas jadi materi anak tidak akan tahu. iya betul. Tapi tujuan utamanya sebenarnya untuk mengorganisir
tugas-tugas atau materi-materi yang kita umumkan. Jadi apa ya? Jadi ada nggak berantakan. Iya benar. Jadi absensi nggak masuk ke materi gitu kan. Bayangkan kalau misalkan absen, materi, tugas masuk ke situ berat kayak tadi kan kayak Google Drive saya ya yang awal itu kan numpuk semua nggak dimasukin ke folder. Itu kan berantakan ya. Tapi kalau kayak gini kan lebih rapi dan mudah menemukannya. Atau uji kompetensi. Dalam fiturnya sama ya Bu, di belajar ID juga seperti itu ya Bu? Sama. Ini saya pakai belajar ID. Sama. Jadi belajar ID dengan Gmail sama. Jadi ke perbedaannya itu tadi ada Google Meet, kemudian bisa mengundang orang tua siswa untuk masuk ke dalam gitu. Oh, ini tadi saya bikin uji kompetensi nggak masuk. Tambahkan. Pas saya tulis, oh tadi saya sering batalkan ya. Saya sering membatalkan janji. Nah, untuk membuat materi, kita kan klik materi nih Bu di sini ya. Judulkan materi, misalkan saya materinya materi pertama itu sistem gerak. Misalkan kita boleh deskripsi sini, silahkan dipelajari gitu ya. Nah, kita bisa di sini nambahkan atau apalah kita assalamualaikum dulu kan anak-anak. Assalamualaikum. Kasih semangat juga. Iya, iya, betul. Apalagi ini masa pandemi kayak gini kan. Semangat. Aduh. Terus apalagi lah gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Tadi kemarin Bapak Ibu misalkan udah bikin Google Sheet, bisa masukkan ke sini. Dimasukkan Google Sheet-nya. Nah, ini masuk semua di situ ya. Google Sheet. Misalkan ini saya masukkan ya, pura-pura. Klik sisipkan aja seperti itu. Nah, atau mau lagi ada yang lainnya atau mengasih link. Bapak dan Ibu misalkan sudah enggak, kalau materi kan bukan soal Bu ya. Jadi misalkan tadi sistem gerak saya saya males bikinnya materinya, saya bikin ini aja deh. Anak suruh baca atau mungkin tentang cerpen tentang apa gitu kan. Bapak dan Ibu bisa pakai ini, tinggal di copy paste aja linknya. Seperti itu, kita klik linknya atau salin lah. Kita masukin ke sini. Iya, betul. Ini kan, tempel aja di sini linknya. Tambahkan link. Nah, nanti udah ke sini. Kemudian jangan banyak-banyak sebenarnya sih ya. Ini kan saya ngasih contoh aja ya. Anaknya nanti bisa mabok. Atau ya mau apa lagi di sini boleh. Kalau itu hanya ini ya apa? Mau YouTube misalkan. Link itu yang dari Google ya Bu ya? Iya, dari Dari Google. bisa dari Google. Nah, atau YouTube saya sistem gerak. Ya, dari YouTube juga bisa Bapak Ibu. Tapi perintahnya harus jelas ya, anak-anak dikasih banyak tetapi materinya nggak nyambung seperti itu. Nah, ini seperti ini kan? Sayang, ntar dulu sayang. Nah, ini kita menugaskannya buat semua siswa atau siswanya mau ada yang remedial. Ini karena saya nggak ada siswa ya. Jadi kita bisa pilih, misalkan si Ahmad, si Sela itu remedial. Kita bisa klik cuman dia aja berdua, yang lainnya nggak usah diklik. Tapi kalau ini karena materi umum, bukan remedial, bukan pengayaan, kita klik semua siswa. Nah, kemudian biar ini masuk ke materi, kita klik topiknya. Saya ke atasin dulu. Kita klik yang materi. Nah, kita klik posting. Nah, nanti dia masuknya ke sini. Sudah jadi nih. Dijadwalkan juga bisa ya Bu ya? Misalkan saya belajar hari Kamis. Itu biasanya, kok ini ada di sini ya? Oh, ini tadi saya bikin puisi rakyat itu. Kok adanya puisi rakyat di sini? Terus, oh Ibu. Oh iya benar. Jadi itu Bu ya. Jadi nanti ada di materi di sini nih. Terus tadi kita ini. Jadi materinya ada di sini, nggak berantakan, ya. Nah, kemudian misalkan
kita bikin lagi nih. Saya mau bikin tugas buat siswa saya. Tugasnya apa nih? Misalkan tugasnya latihan harian misalkan ya. Kita bla bla bla, silakan apa gitulah ngetik ya. Saya malas banget. Nah, bisa kalau udah bikin udah bikin di Google Drive, boleh kita masukkan di sini atau hanya linknya saja. Nah, atau kita mau buat aja di sini. Saya mau buat aja. Nah, kalau tadi kan kita bikin dokumen ya, kalau materi slide. Nah, kalau ini kan saya mau bikinnya formulir misalkan ya. Bisa buat di sini, Bu. Langsung. Bikin di sini kita ketik atau ngambil dari yang Drive. Nah, udah selesai misalkan si Google Form-nya itu. Nah, ini beda tampilannya ya. Ya kan? Di sini ada poin kalau tugas. Poinnya maksimal berapa? 100 misalkan. Mau ada tenggat waktu enggak? Saya kemarin ngasih ke Ibu tenggat waktu misalkan adalah sampai tanggal 16. Dikasih waktu gitu ya. Waktunya jam berapa? Apa mau jam malam atau mau jam atau mau jam 12 siang gitu. Atau AM atau mau PM boleh seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa topik karena ini adalah uji kompetensi, ke sini larinya gitu. Mau rubrik, mau dikasih rubriknya kayak kemarin saya buat rubrik misalkan Bapak dan Ibu kriterianya apa. Kalau kemarin saya judulnya gini kan, tepat waktu gitu kan, dan memberikan komentar itu ya, saya gitu ya. Deskripsinya jika Poinnya berapa? jika mengerjakan tepat waktu dan memberikan komentar. Nah, poinnya berapa? Poinnya ini misalkan saya di sini 100 misalkan ya. Judul labelnya mau apa? Tepat. Boleh, bisa ditulis, bisa juga enggak, dan komentar. Nah, atau tambah lagi kriterianya yang kedua, apa misalkan tepat waktu saja. Di sininya tepat waktu tapi tidak komentar misalkan gitu. Cukuplah misalkan tidak memberi komentar, betul. Atau poinnya di sini berapa ya? 95 seperti itu misalkan. Mau tambah lagi nggak? Kalau nggak cukup ya udah 2 aja deh. Klik simpan. Nanti udah kan di sini. Nah, terus kita tugaskan kepada siswa. Nah, kalau bahasa Indonesia itu ada. Nah, dia larinya ke sini kan, latihan harian. Kita buat lagi, mau tugas kuis. Nah, kalau tugas kuis dia udah otomatis ke Google Form. Nah, di sini ada mode terkunci di Chromebook. Kalau kita pakai laptopnya laptop Chromebook. Jadi si siswa pada saat mengerjakan Google Form kita, dia tidak bisa berselancar seperti saya kayak gini gitu. Jadi ngunci, pasti mau klik ke sini nggak bisa. Ngunci klik ke sini nggak bisa. Itu memang bantuan dari pemerintah. Nah, ini hampir sama ke sininya. Nah, jadi bedanya apa kalau yang tadi yang tugas biasa. Ini saya kasih judul misalkan apa ya, ulangan harian misalkan ya. Ini uji kompetensi. Rubriknya mau buat rubrik yang baru, mau import dari spreadsheet juga bisa. Ibu misalkan bikin dulu dari spreadsheet nanti diimport. Atau gunakan kembali rubrik yang tadi udah saya buat. Nih yang ini. Tinggal dipilih, masuk dia. Terus tugaskan. Nah, jadi tugas yang ini dengan tugas yang ini bedanya apa, Bu? Kalau ini untuk Google Form. Nah, kalau yang ini Google Form bisa juga kita tugasnya bukan itu. Bisa juga tugasnya misalkan kita ngasih dalam bentuk slide. Dalam bentuk slide misalkan kita di sini silakan tambahkan foto atau apa ya. Silakan tambahkan
foto selfie kamu, berikan nama pada slide yang ada. Ceritanya seperti itu misalkan ya. Nanti anak-anak di sini bikin kayak tadi Ibu kemarin kita slide itu Bu, ya, yang kita bikin nama-nama makanan seperti itu. Langsung kita tugaskan lagi seperti itu. Semua siswa, kemudian topiknya uji kompetensi. Judulnya belum dikasih. Misalkan apa ya? Latihan membuat cerita atau apa gitu. Jadi harus dikasih judul. Kalau nggak dikasih judul, dia tidak mau ditugaskan. Nah, mau dicek plagiarismenya, itu bisa di sini. Jadi nanti kalau si anak, kalau itu Google Doc sih, biasanya dia bikin cerpen atau apa. Kalau kita aktifkan si plagiarisme kita cek, nanti si anak itu akan antara anak A dengan anak B tugasnya sama, nanti akan ketahuan. Seperti itu. Nah, ini bisa sampai 5 kelas katanya. Nah, kalau kita cek kayak gini, nanti kita bisa ketahuan anak ini tulisan dia atau copy paste gitu dari internet. Nah, ini kita tugaskan. Yang apa lagi? Nah, di sini ada ini juga untuk kuis. Ini bentuknya pertanyaan. Misalkan apa ya tugasnya? Berdiskusi atau apalah. Berdiskusi. Nah, kita bikin dokumen di sini. Silahkan kamu buat, diskusi tapi buat ya, kamu buat cerpen atau apa gitulah. Nah, kita tugaskan lagi seperti itu. Nah, di sini siswa dapat mengedit jawaban atau siswa dapat membalas jawaban siswa lainnya. Itu boleh, tergantung kita. Kalau kita mau diskusi, berarti siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Atau kita mau siswa dapat mengedit jawaban temannya. Jadi kerja kelompok atau kerja kolaborasi. Nah, kita bisa atur di sini. Si kelompok 1 itu Siska, Ahmad, Robi. Kita kasih tugasnya dia itu. Kemudian kelompok B kita pilih lagi. Seperti itu, Bu. Jadi kemudian kita klik tanyakan. Seperti itu. Dia sebenarnya kalau yang pertanyaan itu lebih ke pertanyaan atau diskusi atau kita kasih soal-soal seperti itu ya. Kemudian, jadi ini Bapak Ibu, jadi kita kalau ingin memberikan materi, ingin memberikan pengumuman, kayak kemarin saya pengumuman, bikinnya di sini. Saya bikin topik dulu, misalkan pengumuman. Biar sama. Atau kemarin saya bikin narasumber gitu ya. Atau Ibu pengen berkenalan sama murid Bapak Ibu, tulis di situ. Berkenalan atau biodata. Nah, semuanya di sini kalau bikin pengumuman. Jadi kita klik dulu di sini. Misalkan saya tulisnya di materi. Misalkan jadwal ujian. Kita tulis di sini, assalamualaikum, bla 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 gitu ya. Langsung kita masukkan di sini, misalkan pengumuman posting. Nanti kan ada di pengumuman. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, sudah bisa ya untuk membuat materi, membuat tugas buat siswa. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nah ini chat untuk forum ini buat bertanya ya, buat kita saling bertanya gitu. Ya kemarin perkenalan, assalamualaikum, apa kabar anak-anak?
gitu kan, masuk aja. Nanti bisa ini namanya komentar kelas ya. Nanti di sini kan saling berbalas gitu. Nah, di sini karena nggak ada siswanya, kita sekarang kan mau ke penilaian Bapak Ibu ya. Kemudian, nah bedanya Google Classroom yang belajar.id dengan akun biasa, kita bisa melakukan penilaian dan juga mendownload nilainya, merekap nilai. Kalau yang akun biasa itu nggak bisa gitu. Jadi ya udah capek-capek kita nilai di Google Classroom tapi nggak bisa kita download. Jadi ini kelebihannya. Nah, kita sekarang saya tutup yang ini ya. Kita ke kelas kita yang ada Bapak dan Ibu. Nah, di sini kan, nah, sini sudah diskusi. Sini ada yang saya posting di tugas kelas, nanti ada infonya di forum ya. Ini kan kemarin Bapak dan Ibu ya. Nih, Assalamualaikum. Nih, ini kan Bu Tuti. Kemudian di sini ada komentar kelas nih. Assalamualaikum Bu Diana dan teman-teman, Bu Ani ya. Waalaikumsalam Bu Ani gitu ya. Nah, tugas kelas yang kemarin Bapak dan Ibu ini udah saya tulis di sini. Tenggatnya kemarin dan hari ini sudah mulai. Udah saya ya ini ada yang bentuk ini udah saya posting kemarin ya. Ini transformasi cara mengajar dengan Google. Ini ada unit 3. Ini belum saya kasihkan ke Bapak dan Ibu. Ini masih draft. Ya kan? Bentuknya masih draft. Bapak dan Ibu udah ada belum di Google Classroom-nya? Belum ada kan? Karena memang belum masih draft. Terus saya mau posting misalkan ya. Cara posting secara nih, ya di kelas ini nggak ada nih. Di kelas ini mana ya? Nih. Di kelas ini belum ada, saya sebagai murid kan di sini. Tuh tugas kelasnya kayak gini. Nih, ini punya saya udah hijau-hijau baru 3 saya kerjakan. Yang ini masih biru. Nah, kalau yang kemarin ada yang nanya, Bu, unit 1 pelajaran 10 kerang kan di sini masih ada ya. Habis unit 10 itu unit 1 pelajaran 10 itu masih ada kan yang ini Bapak dan Ibu ya? Mana ya nih? Nih masih ada kan? Nah, yang ini yang latihan soal yang ini Bapak dan Ibu, ini kan dia Google Form ya. Nah, kalau yang unit 1 sampai unit 1 pelajaran 1 sampai pelajaran 10 itu yang nilai saya. Tapi kalau yang ini nih, ini yang nilai adalah dari Revo. Iya, yang ini. Yang ini yang nilai bukan saya. Jadi ini adalah ujian latihan dari unit 1 sampai 10 di situ semuanya. Soalnya lumayan ya. Dan nanti itu beberapa akan ada muncul di uji kom. Nah, ini. Seperti ini. Itu jadi saya nggak tahu Bapak dan Ibu hasilnya berapa, saya nggak tahu karena yang nilai bukan saya. Jadi nanti setiap unit pasti ada seperti unit 1, unit 2, unit 3. Nah, terus saya gimana cara memberikan postingnya, Bu? Ini kan Bu masih draft. Klik titik 3-nya, klik edit. Nah, saya di sini karena Bapak dan Ibu hanya melihat saja dan turn in kan. Jadi saya cukup melihat, tidak usah mengedit, kecuali kalau saya menugaskan kayak kemarin bikin bakso gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu silakan masukin makanannya. Ada yang bakso, ada mie ayam, itu jangan bisa mengedit. Kalau siswa hanya dapat mengedit, file asli kita di folder akan rusak gitu, akan hancur, hapus-hapus. Jadi buat salinan untuk setiap siswa. Seperti itu. Jadi buat salinan buat siswa. Kemudian karena saya ini Bapak dan Ibu nggak harus ngapa-ngapain, hanya membaca saja. Saya misalkan batas waktunya mau sampai kapan, Bu? Mau sampai tanggal 16? Tanggal 16 ya? Iya, Bu? Halo? Iya, Bu? Iya, boleh. Saya kan akunnya yang terpaut ke Google Classroom itu ada 2 ya, Bu ya. Iya. Memang awalnya pakai akun Google ke akun Gmail. Karena akun belajar ID-nya baru diberikan oleh hari H pas kita pelaksanaan podcast ini. Oh, enggak. Nanti kita mengerjakannya itu menggunakan 2 akun atau pakai akun yang belajar ID saja, Bu, untuk tugasnya. Dan saya mengerjakan pakai akun ID. Itu yang akun Gmail gitu. Yang Ibu udah ngerjain pakai akun apa? Gmail?
Oh, iya berarti pakai belajar ID. kan kayak Gmail, jadi dua-duanya itu masuk ke kelas gitu. Oh, nggak apa-apa pakai Yang diperiksa yang Gmail. pakai belajar ID aja. Kalau bisa yang Gmailnya keluar aja, Bu. Jadi yang Gmailnya Aja bisa Bu ya? bisa kayak tadi saya kan klik kelasnya, terus yang di akun Gmail, terus Ibu klik batalkan pendaftaran yang tadi. Jadi Ibu jadi udah keluar jadi seperti itu. Tadi kita oh iya sama-sama. Tadi kita sampai kemana ya Bu? Saya lupa. Oh ini ya. Jadi caranya ini kan kita tengah waktu ya 16 Juli. Kemudian saya masukkan lagi rubriknya yang tadi saya buat. Ya saya simpan rubriknya, misalkan yang unit 2 saya nggak masukin rubrik. Nggak usah rubrik, buang saja. Bapak dan Ibu udah tahu kok yang kemudian kita tugaskan. Udah gitu aja. Nanti akan muncul tugas unit 3 pelajaran 1. Ya kan? Udah. Nah, cara mengerjakannya Bapak Ibu kalau masih bingung, saya ulangi lagi. Kemarin udah saya jelaskan kalau sebagai murid gitu ya. Kita klik tugasnya, kita lihat tugasnya. Nah, di sini kan ada rubrik nih. Rubriknya kalau Ibu ada memberi komentar dan tepat waktu 100, tidak memberikan komentar 95, telat menyerahkan tugas 90, tidak memberikan komentar dan telat menyerahkan tugas 85. Saya pengennya nilainya 100. Nah, Bapak Ibu kan baca dulu materinya. Oh, ini tentang Google Meet. Apa itu Google Meet? Kemudian penggunaan Google Meet, di mana Google Meet. Kemudian nah yang terakhir ada BCD kalau nggak salah ya. Oh, itu ada 3 soal. Ya udah kita di sini aja. Klik komentarnya di sini. Unit ini mempelajari tentang pemanfaatan Google Meet dalam pertemuan online misalkan ya. Ada yang sampai bagus gitu, banyak gitu. Siapa tuh ya? Kemudian boleh ditulis di sini misalkan nomor 1 A, nomor 2 C, nomor 3 B misalkan gitu ya. Kita klik terkirim. Kemudian udah dibacakan, tandai. Kenapa Bu? Orang lain bisa baca nggak Bu? Kalau di komen, Orang lain bisa baca nggak Bu? kalau komentar pribadi enggak. Kalau Ibu, Berarti saya salah. Soalnya di komentarnya yang umum itu. kalau yang umum bisa baca. Nah, udah kita klik yang tadi, ya. Kalau Ibu pengen, saya udah kayaknya saya masih salah deh, pengen diperbaiki, klik batalkan pengiriman. Nah, kalau Ibu merasa pengen diperbaiki, batalkan pengiriman itu. Ya, tandai sebagai selesai saja. Oke. Itu cara mengerjakannya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Saya juga sama, Bu Desi. Ya. Nggak apa-apa sih Bu sebenarnya. Soalnya pipiluan sih. Saya juga nggak apa-apa Bu. Sebenarnya nggak salah karena kan cuman bisa dilihat sama teman-teman ya kan. Ada yang copy paste. Kalau saya kemarin pernah kayak gitu, copy paste gitu punya temannya. Nah ini sudah cara menilainya bagaimana Bapak dan Ibu. Kan ini saya sebagai guru nih. Tadi Bapak sebagai murid, nah Bapak dan Ibu sebagai murid. Sekarang cara menilainya bagaimana? Saya coba dari yang ini ya, unit 1. Klik aja tugas kelas, kita klik di sini. Yang sudah menyerahkan berapa nih kita lihat. Masih loading. Nih ada 62 yang belum mengerjakan tugas, 38 udah saya nilai. Ada yang 2 menyerahkan tapi belum dinilai, ya kan? Nah, tampilannya seperti ini. Bu Ari nih. Saya kasih nilai Bu Ari kan tepat waktu ya Bu Ari kemarin ya. 100 misalkan. Kemudian Bu Ari itu ngomong apa nih Bu Ari? Mempersiapkan diri mengajar dengan teknologi. Misalkan saya kasih komentar. Komentarnya misalkan, mari kita mulai menggunakan teknologi dalam pembelajaran misalkan itu ya. Bu
Ani, Bu Ari ya. Saya klik, saya mau semuanya langsung dinilai kan, bisa langsung saya kembalikan, tapi saya nggak mau sekalian aja sama Bu Novi gitu. 100 lagi misalkan Bu Novi ya. Saya klik di sini di bawahnya. Oh, Bu Novi nggak ada nih. 95. Misalkan untuk unit berikutnya silahkan ditulis pemahaman Ibu Novi terhadap materi yang dibaca di kolom komentar. Nah, ini daripada kita capek-capek, kalau banyak ya saya bisa copy paste, Bu. Jadi saya copy dulu ininya, terus saya copy ke guru yang lain. Nih, saya salin misalkan ya. Nih, saya kembalikan ke Bu Novi dan klik kembalikan. Nah, nanti siswa bisa melihat Bu Andri sama Bu Novi nanti di Google Drive-nya akan melihat, oh, atau di emailnya, Bu Desi udah nilai, ini nilainya segini, seperti itu. Itu cara nilainya Bapak dan Ibu ya. Ini agak loading, saya tutup dulu beberapa deh. Ya, kenapa saya tutup Google Classroom-nya? Nah, itu tugas kelas. Selain di situ cara menilainya Bapak dan Ibu, kita juga bisa menilainya di sini nih. Nah, kalau di sini ini akan tampil semua unit dan semua siswa. Jadi ini kayak rekapannya gitu. Nih, biasanya unit yang terakhir yang di sini nih. Unit yang terakhir, unit yang pertama kali kita posting ada di belakang. Dan ini memang agak ribet ya nilainya ya, nih. Rata-rata kelas 98. Ini Abu Syifa belum mengerjakan, tidak ada gitu. Ini agak ini. Jadi ini nilai semua siswa dalam semua unit yang kita kasih ke mereka. Ini ada yang dapat nilai 95. Ini unit 2 pelajaran sekian, Bu Diana belum ada. Jadi udah kelihatan semuanya. Nah, kalau kita mau apa ke situ? Oh, nggak bisa. Nah, kalau kita ingin mendownload nilainya, menurut saya sih lebih praktis di sini di tugas kelas kalau menilai. Nah, di sini nih. Kita kembali ya ke sini. Karena kita per unit. Ini deh. Udah saya nilai kan tadi ya. Jadi di sini menjadi yang udah dinilai ada 40, yang belum mengerjakan ada 62 orang. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi coba ke unit berikutnya. Ke unit 1 pelajaran 2. Ada lagi nggak yang mengerjakan? Nih, ada nih, 36 dinilai, 3 diserahkan, baru mengerjakan. Nih Bu Ari, misalkan 100. Ya, kemudian ini Bu Novi, 95. Saya nggak kasih komentar ya. 100 misalkan. Oh, ini Bu Rahayu. Tuh, Bu. Nah, kita kembalikan di sini ketiga orang tersebut. Nah, di sini ada yang belum dinilai, bacanya ditugaskan, yang belum mengerjakan ditugaskan. Dia tidak ada nilainya. Yang sudah kita nilai ada di bawah. Nih. 100, 95. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita pengen direkap. Caranya seperti ini. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Bisa. Jadi kita langsung seperti ini. Jadi dia langsung bisa di-download nilai siswa tersebut langsung ada. Jadi kita nggak usah nilai manual. Nih, langsung masuk ke sini. Sheet 1.
Bu Trisha, Bu Adel nilainya. Atau saya mau downloadnya bukan bentuk spreadsheet, tapi download semua nilai sebagai CSV. Nih, kita buka ya hasil downloadannya. Nih, ini sudah ada nilai-nilai yang sudah mengerjakan alamat emailnya. Yang bahas ini yang ini unit-unit yang 3 belum ada nilai karena belum saya posting. Itu Bapak Ibu. Kapan dia mengerjakan, itu semuanya terlihat. Dan ini di Gmail itu nggak ada. Dengan akun Gmail kita nggak bisa mendownload nilai-nilai siswa. Jadi sangat repot sekali. Jadi lebih baik kita membuat kelasnya menggunakan akun belajar.id, begitupun dengan siswa kita biar memudahkan komunikasinya. Karena kalau Gmail dia Google Meet-nya kadang nggak bisa masuk kalau kita menggunakan Google Meet yang ada di Google Class-nya. Mungkin itu Bapak Ibu tentang Google Classroom. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Eka. Ya, silakan Bu Astri Yuliana. Boleh dibuka mic-nya. Bu Astri mau bertanya? Ya. Yang tugas dari Ibu itu tenggat waktunya hari ini kan ya Bu? Kalau tidak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Yang unit 1 ya? Apa unit 2? Yang unit 1 sampai 10 itu. Iya. Soalnya belum diselesaikan gitu. Bu Astri Yuliana, udah silakan. Udah dibuka komiknya kalau mau bertanya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup jelas atau masih pusing? Bu itu Bu, saya Ini silakan Bu. kalau seumpama sudah mengomentari di tugas yang pertama itu pembelajaran ke-1 ya Bu ya. Iya. Boleh diulang lagi nggak saya mengomentarinya di yang tadi jalur yang pribadi itu? Oh, boleh, cuman Ibu boleh Bu, cuman Ibu rajin banget, nggak usah sih, capek ya, kasihan ibunya. Lebih baik Ibu mengerjakan yang berikutnya gitu. Kasihan. Sebenarnya kalau penilaiannya itu pun sebenarnya melatih Bapak dan Ibu untuk berliterasi ya, membaca, kemudian menyimpulkan isi bacaan gitu. Yang penting Ibu nggak usah. Yang penting Bapak dan Ibu paham, dan kalau kita membaca dan paham, insya Allah kan unit 1 yang Google Form itu nilainya bagus kan ya. Rata-rata dapat berapa Bu? Ada dapat 100 nggak? Yang Google Form yang unit 1? Ya, di bawah 100, di atas 70 sedikit. Iya Bu. Tambah nilai kejujuran 20 ya Bu Ayuni ya. Ditambah nilai kasihan aja 100. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Saya posting semua ya. Sambil saya posting semua deh tugasnya. Ini enggak, ini tugas yang unit 3 mau sampai mau sampai tanggal 16 aja ya.
Bapak dan Ibu mau ujiannya kapan? Siap menyelesaikan semua unit. Jadi Bapak dan Ibu mau ujiannya silahkan, tetapi selesaikan semua unit dulu ya. Karena kalau belum menyelesaikan ya, boleh, ujian. sebenarnya boleh, cuma nanti Bapak dan Ibu pasti akan kesulitan, pasti nilainya akan kecil gitu. Jadi untuk ujian ini saya soalnya gini Bu, nggak akan bocor, seolah nggak akan bocor kecuali Ibu ngasih link. Jadi apa ya? Kalau Ibu Bapak langsung ujian tanpa membaca materi, itu akan kesulitan gitu. Yang mengikuti materi aja, yang membaca materi, ngerjain tugas, nilainya banyak yang kecil gitu. Apalagi nggak apalagi nggak Bu Eri hebat kayaknya paranormal. jadi Nah, itu ya Bu, yang dibuka videonya saya. Eh, eh. Dasar. Saya tenggatkan semua tugas sampai tanggal 16 ya. 16 itu Heeh. hari Jumat ya Bu ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, saya menghargai yang tepat waktu. Jadi nilainya ada yang 100 yang tepat waktu, maka pagi yang komentari. Ini nggak dikasih batas. Siap. Desi ya, Kenapa Bu? persiapan MPLS Bu Desi, ya Allah ini jadwal. Iya sih Bu. Tapi Desi ya, apa Bu? 17 aja. Oh, tanggal 17. Oh, ya oke. Modal semangat nih ada itu sama nih. Iya, ya Allah Bu Adel mau rapat. Kalau ujian kita mau sampai kapan? 17. 17 aja lah. Kalau kalau Iya, seminggu nggak apa-apa. Malam ini aja sambil jaga rilis. Malamnya kerjain Bu Eri. kalau Mau rapat Desi. semua 17 aja. semua Oh iya, ini siapa yang ngomong? Bu Sandra ya? Ya sama-sama Bu. Boleh kesan pesannya Bu Sandra? Menyenangkan Bu, pengalaman baru yang saya dapatkan di MGP Bahasa ini. Semoga bisa dipraktekkan dan di pas tahun ajaran baru ya Bu ya. Karena kalau kita nggak coba, nggak praktekkan, nanti bingung, malah lupa lagi yang udah bisa juga. Saya Google Sheet aja kemarin agak-agak, udah lama nggak pernah nulis lagi di Google Sheet, lebih ke blog gitu kan, agak bingung karena beda platformnya. Bu Heni atau Bu Adel mau ada yang disampaikan? Masih lebang-lebang Bu nantilah Apa lebeng-lebeng tuh Bu? bertanya dulu. Oh, Keneh liur. oh ya silakan. Mohon izin Ibu Desi, Ya silahkan Bu. Bu Marni ya? tadi saya sudah buka di Google Classroom Iya. pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi. Itu namanya Bu Desi Diana ya. Iya betul. Terus untuk isian-isian tersebut itu tadi kan sudah dipandu ya, Iya betul Bu. sudah dipandu Mm-mm. jawaban-jawabannya. Nah, saya tuh ketinggalan. Itu ada contekan apa harus kita isi semampu kita? Semampu aja nggak apa-apa Bu. Sebenarnya kan bisa dikasih kesempatan 2 kali ya. Pada saat Ibu mengerjakan menggunakan akun belajar.id itu nanti Ibu mungkin saya bikin juga sih soal apa Bapak Ibu mau saya kasih soal lagi. Soal yang seperti itu tapi buatan saya gitu. Kalau buatan saya kan nanti ada kunci jawabannya ya bisa kelihatan. Mau seperti itu. Nanti saya kasih linknya. Iya. Ya nanti saya Layout ya Bu, namanya tryout ya. Ya boleh. Nanti saya sematkan deh di Tapi nggak bisa dibuka ya saya akunnya. Oh ya, jadi boleh pakai Gmail aja, Bu. Saya mau operator nggak bisa dibuka. Ibu nanti ujiannya pakai akun Gmail, tapi nanti di situ kan ada di formnya itu ada Ibu harus menuliskan 2 akun ya. Ada akun Gmail, ada akun belajarnya, nanti dituliskan saja. Gitu. Nanti
Nanti saya akan share deh yang punya buatan saya. Nanti biar Bapak Ibu nanti bisa punya gambaran jawaban yang benar yang mana. Iya, seperti itu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Ika, silakan Bu Ika, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini sih sedikit ini aja, apa namanya, untuk pertemuan dari hari pertama sampai yang terakhir ini, tolong nanti minta Oh iya, tertinggal. oke siap. Kalau yang kemarin saya masih belum menerima ya, karena mungkin lama rekamannya 2 jam lebih ya. Di Google Drive saya belum ada. Kalau yang sekarang saya pakai record bukan dari Gmeet-nya, nanti bisa saya kasihkan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, Waalaikumsalam, Bu Eka. Oh, Bu Desi. Oh, silakan Bu Desi. Ya, di latihan soal unit 1 saya barusan buka di Google Form-nya. Mm-mm. Kan di situ ada email belajar ID-nya. Iya. Saya email saya kok nggak bisa ya, Bu? Terus saya nggak bisa submit, kenapa itu, Bu? Oh, Ibu nggak bisa submit itu muter atau gimana? Muter terus? Nggak bisa berikutnya, nggak bisa ke berikutnya gitu. Oh, sinyal kali, Bu. Oh, ada yang merah nggak di form itu? Ada yang merah? Yang merahnya yang mana? Yang merahnya apa? Yang ini, yang email belajar ID. Coba Ibu nanti Ibu tampilin bisa nggak? Saya lewat HP ini, Bu, bagaimana ya? Dikirim ke WA saya aja ya, nanti ya. Boleh. Ya. Iya. Bu Raden, ada yang mau disampaikan? Silakan Bu Raden. Bu Diana, Raden Firmansyah dan Bu Diana boleh. Bu Diana Yuwinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sekali ya kesempatan ini, jarang-jarang, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Senang belajar di sini, hanya saja waktunya. Kita mengerjakan tugasnya. Iya benar. Malam, kadang-kadang menjelang subuh. Iya betul Bu. Kerjain aja. Iya benar-benar. Memang agak harus literasinya memang harus benar-benar Dipahami ya. dipaham, dilatih terus. Ini terima kasih ya Bu Desi Diana, pokoknya Sama-sama semuanya, Ibu. Eka, dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatan belajar ini. Saya juga banyak pengalaman di sini, jadinya banyak belajar di sini. Moga-moga kita semua sehat untuk mengantar Amin. anak-anak kita ke depan. Terima kasih ya Bu Desi. Sama-sama Ibu. Pak Raden Firmansyah mau ada yang disampaikan? Ya Bu, Silakan Pak. saya sama seperti Bu Desi Bu. Iya. Jadi saya kan belum punya akun belajar ID ya, jadi saya belum bisa mengerjakan. Oh, nggak apa-apa sih Pak kalau mau pakai Gmail juga. Bapak udah masuk ke Google Classroom kan? Udah, nggak apa-apa. Jadi pakai Gmail aja. Nanti kalau belum punya, tinggal dikosongkan akun belajar. Tapi itu pasti ketikan nggak bisa ya? Ya, soalnya ada tanda merah. Oh, Sistemnya itu di log harus jawab. oh iya benar. Karena saya kayak gitu, tapi ngarang aja, ngarang bebas. Sesuai email orang gitu. Oh iya benar ya. Ada nilai, iya. Oh iya benar sih, bisa aja benar ya. Jadi misalkan wahyuni23.smp.belajar.id ya benar, bisa sih Pak disiasati kayak gitu. Iya, sama-sama. Bu Diana Yuwinda mau ada disampaikan? Silakan. Atau sudah? Tangannya belum turun. Bu Desi, alhamdulillah ya. Oh iya. Pembahasan hari ini ya, dan teman-teman tadi sebenarnya semangat mau ikut ujian Bu Desi, tapi perlu waktu lagi ya Bu Desi ya. Jadi sabar. Kita nanti tanggal 18 mudah-mudahan nanti mungkin Bu Desi mau bisa mengirimkan contoh soal dan kita bisa banyak berlatih ya, terutama juga saya berlatih dulu gitu Bu Desi. Siap. Ya, Ya, try out gitu. Tapi saya yakin
luar biasa Bu Desi dengan keikutsertaan Bapak Ibu guru hebat dan tangguh di sini. Dan juga kemauan untuk mau belajar ya siang-siang di liburan, Masya Allah Betul. ya luar biasa. Mudah-mudahan sesuatu katanya. Dengan kesibukan yang luar biasa tadi disampaikan mengerjakannya pada subuh juga luar biasa sekali. Itu menjadikan bagian dari proses kita ya, proses belajar tentunya untuk bekal kita ya mendidik anak-anak kita di sekolah nanti. Itu ya Bapak Ibu ya. Amin. Iya. Baik, tidak terasa kebersamaan kami bersama Bapak Ibu juga dengan narasumber yang luar biasa Bu Desi Diana yang jauh-jauh dari MGIMP IPA. Kami beda rumpun sama sekali Bu. Iya. Tidak bisa menghitung, tapi bisa berkata-kata lewat puisi gitu ya. Lewat novel gitu, tapi kami kita bisa silaturahmi yang luar biasa. Ada ilmu yang terbagi ke kami ya terkait penggunaan Google Sheet ini. Kalau buat saya sih yang menarik itu Jamboard ya Bu Desi ya. Iya betul. Interaktif buat siswa ya. Interaktif buat anak-anak. Jadi anak-anak itu, aku udah muncul duluan gitu ya. Muncul duluan bisa, aku bisa muncul gitu ya. Itu yang paling interaktif yang saya sudah membayangkan sih ya kalau dengan kita aja tadi interaktif lagi dengan anak-anak ya, mereka bisa menuliskan ide-ide mereka yang bisa dituliskan. Baik, saya harus selesaikan karena memang hanya sekarang tinggal saya sendiri ya. Bu Dewi dan Bu Wulan juga berhalangan hadir. Ada Bu Adel, alhamdulillah di sini masih tetap bersama ya Bu Adel ya. Iya. Bersama ya. Terima kasih Bu Dewi ya, Bulan juga ilmunya buat teman-teman Selatan dan Ya sama-sama. untuk materi berikutnya bisa kita kolaborasi lagi ya. Betul. Desi mungkin bisa dihadirkan lagi sebagai narasumber. Betul sekali. Pesan saya nanti kita berbagi saja ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai mengerjakan tugas satu, ada yang kesulitan, share gitu ya. Gini caranya Bu. Iya betul. Begini caranya Bu gitu. Jadi kita bisa insya Allah ujian semua di tanggal 18 ya Bu Desi ya. Iya betul Bu. Pak tadi kata pesannya Bu Desi, tolong klik instrukturnya Desi Diana. Sponsor, pesan Sponsor. sponsor gitu. Saya selesaikan saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah juga berhadir bersamaan hari ini mewakili MGMP yang menginisiasi sebenarnya memang dari MGMP wilayah tengah ya Bu Adel ya. Kemudian Bu Adel juga ikut serta dengan semangat yang luar biasa bergabung bersama kami di sini sekali lagi dari MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Bogor karena ada perwakilan tengah dan selatan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas pengawalan dan pendampingan pelatihan yang bisa kami lakukan 3 hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak juga kepada narasumber, juga kepada pengurus MGMP wilayah selatan dan wilayah tengah, dan juga tentunya Bapak Ibu tangguh yang luar biasa yang semangat untuk belajar. Kita akhiri sesi ini. Kalau foto saya bisa hanya ambil sesi yang ini Bu Desi. Ini memang kalau di Google ini hanya sekali-sekali ya, bisanya satu iya. kali ya. Tapi ini udah banyak sih. Ada Banyak ya? Desi udah simpen ya. Enggak maksudnya dibuka bisa masuk semua ini. Masuk semua. Bisa ambil gambarnya. Iya. Siap-siap Bapak Ibu. Silakan dibuka. Ambil pose terbaik dulu, senyum bahwa kita hari ini sudah dapat ilmu yang luar Pak Sukatma 3. Makasih Bapak Ibu. Udah Bu. Ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup ya. Saya tutup ya Bapak dan Ibu. Ya, saya akhiri ya semuanya ya. Akhiri panggilan. Alhamdulillah. Bun, Kenapa? itu Bunda Zoom meeting ya? Iya. Berbayar emang? Gratis, Meet. Kan cuma 40 menit. Meet itu sampai Google Meet. Google Meet. Oh, kirain bilangnya Zoom tadi. Kalau Google Meet 1 jam doang ya bisa? Ya, bisa. Hah? Bisa. Hah? Google Meet banyak yang